Setibanya kami di rumah sakit, kami langsung ke ruang UGD. Dan ternyata di ruang UGD penuh sesak dengan pasien yang sakit. Sehingga dokter memberi isyarat untuk saya berbaring. Tetapi pada saat saya mau berbaring, di situ saya lihat di ruang UGD penuh dengan roh-roh jahat. Dan saat itulah saya kembali menyembah Tuhan. Saya kembali memuji Tuhan. Sampai Bapak Gembala kami datang dan mendoakan saya. Dan saat itu saya katakan kepada Bapak Gembala bahwa peperangan sedang dimulai. Dan tidak lama kemudian dokter memeriksa saya. Setelah dokter memeriksa, dokter bertanya, ini sudah berlangsung berapa lama? Saya katakan sudah sekitar 1 jam. Dan dokter kaget. Dia katakan, kenapa kamu masih bisa berdiri, bisa bernyanyi? Saya tanya, kenapa dokter? Tekanan darahmu 245/145. Berarti 1 jam yang lalu itu jauh lebih tinggi daripada saat ini. Dan dokter berkata bahwa kemungkinan besar jantungmu dan ginjalmu itu rusak. Saat itu saya berkata dalam hati saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti sehat, saya pasti hidup, saya tidak akan mati dan saya akan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan malam hari itu saya tidak dapat tidur karena saya terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Keesokan harinya pada hari Minggu kami minta keluar. Pada Minggu pagi kami mau ke gereja. Tetapi dokter melarang dengan keras. Dan dia katakan bahwa kalau mau keluar harus tanda tangan. Bahwa ini keluar secara paksa. Singkat cerita kami tanda tangan. Kami keluar secara paksa pada saat itu. Pada saat kami keluar, pada saat baru ada di pintu rumah sakit, dokter berkata, tunggu dulu Pak. Saya peringatkan, jika 1 kali 24 jam ada pendarahan, berarti tamatlah Bapak. Saya katakan dalam hati saya tidak bantah dokter, tapi dalam hati saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi setelah kami tiba di rumah, kepala saya begitu sakit. Saya kembali ampal, saudara. Dan saya harus berbaring dan tidak bisa bangun. Saya menahan sakit sepanjang hari. Hingga kurang lebih pada jam 4 sore, tiba-tiba di situ saya paksa diri, saya bangun dan saya berteriak, Tuhan Yesus, kenapa Engkau meninggalkan kami? Tuhan Yesus, kenapa Engkau meninggalkan kami? Tuhan Yesus, kenapa Engkau meninggalkan kami? Saya berteriak sambil saya menangis dan tersungkur sambil berlutut pada saat itu. Istri saya peluk saya dan istri saya katakan, harus kuat, harus kuat. Saat itu saya bilang, Tuhan Yesus telah meninggalkan kita. Nah, tiba-tiba ada suara yang jelas saya dengar. Dikatakan seperti ini. Aku bukan mitos. Aku Allah yang hidup. Ceritakan kepada semua orang. Pada saat saya mendengar suara itu, saya katakan kepada istri saya, ada suara. Istri saya berkata, apa yang kamu dengar? Saya ceritakan bahwa ada perkataan bahwa aku bukan mitos, aku Allah yang hidup, dan ceritakan kepada semua orang. Saat itulah saya bergembira, saya kuat kembali karena saya tahu bahwa masih ada rencana Tuhan yang harus saya kerjakan. Dan keanehan terjadi Bapak Ibu Saudara, yang tadinya saya sakit, tiba-tiba saya bisa tidur pada saat itu. Dan pada saat malam hari saya bangun, saya katakan kepada istri saya, panggil dokter untuk saya dirawat di rumah. Nah, singkat cerita, saya dirawat di rumah.